ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو وذكر الله كثيرا
warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Surahul Azim. Semoga dengan lantunan ayat-ayat Al-Quran tadi ya, kita semua baik qari yang membaca maupun kita sebagai muslimin sama-sama mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Acara selanjutnya sambutan dari Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tapin kepada yang terhormat Bapak Dr. Haji Hidayat, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa sallallahu wa sallam ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang sama-sama kita muliakan guru kita, ustadz kita yang hadir pada hari ini, pimpinan Pondok Pesantren As-Salimin, Ustadz Turhuddin, yang insya Allah nanti akan membangun madrasah sanawiyah di Kecamatan Lopaikan. Kita doakan bersama mudah lancar ini. Dan kebetulan hari ini kita terkumpul semua, ada pengawas madrasahnya, ada ketua forum koordinasi kepala madrasah, kemudian ada ketua K2 MTS. Lengkap hari ini. Mudah-mudahan ini mendengar semua, mohon didukung pembangunan MTS di Kecamatan Lopaikan di pesantren As-Salimin. Yang sama-sama kita hormati Kepala Subbagian Tata Usaha, Kepala Seksi dan Penyelenggara yang kami hormati dan kami sayangi. Mohon maaf Ustaz, ada di Ketua Dharma Wanita pendamping kita. Kalau tadi Rajikin membawa Anukah, ulun membawa juga. Ketua Dharma Wanita Persatuan Kementerian Agama Kabupaten Tapin yang kami hormati, kepala madrasah di semua jenjang tingkatan dari LA, MI, MTS dan MA, yang kami hormati kepala KUA atau juga APRI, para penghulu selama Tapin yang hadir, yang kami hormati pengawas Pokjawas dan seluruh anggotanya yang hadir pada hari ini, yang kami hormati juga para ASN di Kementerian Agama yang hadir pada hari ini, dan anak-anak sekalian, ini para maulid ini dari Man 1 Tapin. Kita terima kasih banyak hadir pada hari ini. Bapak Ibu hadirin yang kami muliakan, pertama-tama mari kita bersama-sama menjaga puji syukur Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada hari ini jodoh kita akhirnya ketemu juga dengan Ustaz. Berapa kali menyusun acara, menjadwalkan harinya, jamnya mau dekat kali bareng mati Tuhan. Alhamdulillah hari ini rupanya Allah mentakdirkan kita bertemu bersama-sama, berkumpul di tempat yang mulia ini. Mudah-mudahan keberkahan untuk kita semua. Salawat dan salam serta curah pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sahabat, kerabat dan beliau ila yaumil qiyamah. Tidak panjang lebar, yang pertama kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya khusus kepada guru kita yang bisa menyempatkan waktu hadir berkumpul di tempat kita ini dalam rangka peringatan Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian terima kasih kepada panitia pelaksana. Ini luar biasa hari ini, mungkin hari yang pertama acara maulid kita ada bayun. Nah, ini bayun. Ini mudah ada 4 ayunan hari ini. Ulun durway 40 tahun lebih maksudnya. Hanya ini membayun. Nah, ingat hanya ini bayun. Jadi alhamdulillah berkat panitia, ulun bersama istri 4 bayun hari ini. Ya, terima kasih. Mudah-mudahan tahun depan bertambah, alhamdulillah. Nah, bertambah. Ini siapa nama-nama kira-kira nih? Ini madrasah KUA atau nama lain karya bisa aja juga, atau nama-nama lagi bisa aja juga. Yang lain-lain silahkan nanti panitia ini bisa disiapkan, direncanakan lebih matang lagi. Ini dadakan kita belajar. Kemudian pada saat ini juga kita mengajak semua ASN kita, Kementerian Agama, untuk meningkatkan
melalui Maulid Nabi ini meningkatkan iman dan cinta kita kepada Allah dan Rasulullah SAW. Mudah-mudahan keberkahan hidup kita di dunia dan akhirat selalu dalam ridho Allah Subhanahu. Mungkin itu saja, tidak banyak yang kita sampaikan. Selebihnya kita mohon pencerahan-pencerahannya berkenaan dengan Maulid Nabi ini, berkenaan dengan kelahiran Nabi SAW. Mudah-mudahan Kementerian Agama dan seluruh ASN-nya selalu dalam bimbingannya, selalu dalam penuh keberkahan hidup di dunia dan di akhirat. Demikian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, Ibu, hadirin majelis peringatan Maulid Rasul SAW. Cara selanjutnya yaitu ceramah agama, penyampaian tausiah dan mau'izatul hasanah yang akan disampaikan oleh Al-Mukarram wal-Muhtaram Kiai Haji Ruhuddin, pimpinan Pondok Pesantren dan Majelis Talim As-Salimin Kecamatan Lupaikan. Kepada Al-Mukarram kami persilakan. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rahmatun kulluhu wa hasmun wa asmun wa wakarun wa ismatun wa haya'u mu'jizul qawli wal fi'ali karimul khalqi wal khulqi muqsitun miqa'u balaghal ula bikamali kushifat duja bijamali hasunat jami'u khisali sallu alaihi wa ala alihi. Amma ba'du, para alim ulama, para guru-guru agama, wabil khusus yang sama-sama kita muliakan, kita cintai, Bapak Kepala Kantor Kemenag Kabupaten Tapin, yaitu akhina Dr. Haji Edi Khairani SAG MPDI. Kita doakan beliau panjang umur, sehat walafiat, dimudahkan urusan dunia akhirat beliau, dan diberikan oleh Allah keberkahan di atas keberkahan. Amin ya rabbal alamin. Seluruh para ketua KWA, ketua kantor urusan agama Kabupaten Tapin, ibu-ibu ketua Dharma Wanita, ketua madrasah, dan seluruhnya, hadirin hadirat pecinta Nabi besar Muhammad yang sedang selalu merindukan Nabi Muhammad. Alhamdulillah, di antara nikmat yang Allah berikan, pagi kemarin subuh saya ceramah di pesantren Raha di Amuntrai, punya pimpinan Ketua MUI Pusat Banjarmasin, yaitu Kiai Haji Husin Nafarin. Isi di situ memang ketika mau masuk itu terasa ini suasana. Saya bilang kepada temannya, insya Allah pada hari ini hujan. Asar kemarin semuanya kita merasakan diturunkan curahan rahmat, termasuk di Tapin juga di sini datang ya. Nah, pulang tuh asar kemarin hujan di pesantren, balik lagi ke Amuntai, semua banyak. Alhamdulillah. Hadirin hadirat dimuliakan oleh Allah, kita datang kemari bawa hajat yang banyak. Mudah-mudahan segala hajat kita semerata dikabulkan oleh Allah. Kita datang kemari bawa penyakit yang banyak, penyakit zahir, penyakit batin. Mudah-mudahan segala penyakit kita diangkat, disembuhkan oleh Allah. Kita datang kemari bawa dosa yang banyak. Saya banyak dosa. Ada di sini yang punya dosa? Mana orangnya? Semua kita banyak dosa. Mudah-mudahan segala dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita bisa pergi haji ke Baitullah, bisa ziarah Rasulullah, dan wafat meninggal husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Sudah sepantasnya. Bahkan memang harus, bukan hanya setahun sekali, kalau bisa tiap hari kita bergembira dengan Nabi Muhammad, merayakan
menumpahkan rasa cinta dan kerinduan kita kepada baginda Nabi besar Muhammad. Hari ini berkumpul semua di tempat yang mulia ini. Mudah-mudahan kita seberata mendapatkan syafaat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah manusia yang hebat. Hebat ketika sendiri, hebat ketika duduk. Beliau hebat ketika berdiri. Beliau hebat ketika berjalan. Beliau Rasulullah hebat ketika di dalam masjid. Beliau Rasulullah hebat di hadapan musuh-musuh. Beliau Rasulullah hebat di hadapan para sahabat-sahabatnya. Rasulullah hebat di hadapan anak-anak, dan Rasulullah hebat di hadapan istri-istrinya. Kita depan istri kita hebat nggak? Pelan-pelan aja nanya. Hadirin dimuliakan oleh Allah. Siapa yang tidak mengenal Nabi Muhammad? Kalau kita kaji, kita gali, kita baca keindahan mutiara yang amat indah akan kita dapat. Tambah dalam kita mempelajari sirah perjalanan Nabi Muhammad, tambah indah, tambah mulia, tambah istimewa yang akan kita dapat. Sehingga disebutkan oleh Ibn Taimiyah, ketika kita membaca sirah Nabi Muhammad, kita akan mendapatkan rasa tambah rindu kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan hanya kita yang mengenal Nabi Muhammad, binatang semua mengenal Nabi Muhammad. Itu dikisahkan ada seekor serigala. Serigala ini datang ke satu orang yang sedang mengembala kambing. Kata serigala yang bisa berbicara, saudaraku, kamu ini orang bodoh. Kenapa masih tetap dengan kambing-kambingmu? Itu di kota Madinah ada seorang nabi, seorang manusia yang paling tampan, manusia yang paling mulia, manusia yang paling istimewa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Silahkan temui Nabi Muhammad kapan lagi kesempatannya. Orang tadi bilang, aneh ada serigala bisa berbicara. Wah serigala, aku ingin bertemu dengan Nabi Muhammad. Namun siapa yang menjaga kambing-kambing gue ini? Apa kata jawab serigala? Bahasa Betawinya, aneh yang jaga. Biar ulun yang jaga, jangan khawatir. Hadirin dimuliakan oleh Allah. Kalau di Tapin ini ada kambing, ada serigala. Kira-kira kambing diapain? Habis. Yakin percaya seorang ini, dia titipkan kambing-kambingnya ke serigala, pergi ke kota Madinah, langsung bertemu dengan Nabi, langsung dia memeluk Islam, mengucapkan 2 kalimat syahadat di hadapan Nabi, dan dia cerita, ya Rasul, saya kemari atas isyarat saran dari seekor serigala yang bisa berbicara, seekor serigala yang amat mengenalmu ya Rasul. Kata Nabi, wahai saudaraku, berdiri, ceritakan di hadapan sahabat-sahabat. Lalu dia cerita di hadapan, sahabat-sahabat Nabi, ulun datang kemari atas perintah seekor serigala yang berbicara, yang amat mengenal Nabi Muhammad SAW. Pulang si Badui ini ke pengembalanya. Pas nyampe sana dia lihat semua kambingnya ada, enggak ada satupun yang hilang, semua komplit. Hadirin dimuliakan oleh Allah. Kita ambil dari kisah ini, pertama binatang mengenal Nabi, dan yang kedua ternyata binatang bisa memegang amanat. Mungkin sudah habis kalau nggak bisa megang. Akhirnya dihitung komplit. Biasa kita kalau satu orang berjasa pada kita, kita kasih hadiah. Akhirnya diambil seekor kambing, disembelih oleh seorang tadi, dihadiahkan kepada serigala, lalu dibawa oleh serigala. Alhamdulillah, ini binatang kenal Nabi Muhammad. Ada lagi seekor binatang kenal Nabi Muhammad berupa, kalau kita mah menjangan. Itu menjangan kena jerat. Lalu lewat Nabi, kata menjangan, ya Rasulullah, wahai Nabi Muhammad, tolong aku. Nggak cari-cari dari mana sumber suara. Oh, ternyata ada seekor menjangan terikat. Kata menjangan tadi, ya Rasulullah, tolong lepaskan aku sebentar ya Rasulullah. Anak-anakku dia perlu aku susui. Aku lepaskan, aku pergi ke sana menyusui anak-anakku. Nanti aku balik lagi, ikat lagi, nggak apa-apa ya Rasulullah. Karena ini menjangan terkena jerat, terkena ikat. Lalu dilepas oleh Nabi. Itu menjangan pergi menyusui anak-anaknya, balik lagi. Subhanallah, ternyata menjangan binatang pun tetap di dalam melaksanakan janjinya. Akhirnya ketika diikat lagi oleh Nabi, bangunlah seorang badui yang tukang menjerat tadi. Ya Nabi, ya Rasulullah, ada apa ya? Ada di sini ya Nabi.
ini menjangan dia punya anak, minta dilepas dulu, akhirnya aku lepaskan, dia janji balik lagi, sekarang dia balik lagi. Subhanallah. Apa kata si Badui, orang yang menjerat, ya Rasulullah, ini menjangan hadiah buatmu, terserah mau diapakan oleh engkau ya Rasulullah. Lalu dilepaskan oleh Nabi Muhammad. Itu menjangan seperti yang mengucapkan selamat atau terima kasih kepada Nabi sambil bersolawat kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini kan dia bilang, tak kenal maka tak sayang. Kita kenal dulu sosok Nabi Muhammad, baru kita mengikuti apa yang telah dilakukan dari akhlak dan adab dan sunnah-sunnah Nabi Muhammad. Ada, tunggu sebentar. Kalau di dalam fikih, ketika kita mau menyambut atau menghitungkan yang azan, kan banyak mesin nih. Mesin yang mana kita salutin? Kita nungguin juga mesin ini baru mulai, mesin ini selesai. Ulama bilang mesin yang terdekat. Mesin yang terdekat di mana kita mendengar itu yang kita sudah untuk menjawab. Kalau kelihatan sampai mana tadi? Pinjaman. Hadirin hadirat dimuliakan oleh Allah. Pohon mengenal Nabi Muhammad. Itu Nabi ketika berjalan bersama sahabat Nabi, ada seorang badui, seorang desa. Kata Nabi, wahai saudaraku, maukah engkau mendapatkan hadiah kenikmatan yang luar biasa? Mau? Apa itu? Yaitu engkau bersaksi kepada Allah tiada Tuhan selain Allah, dan bersaksi bahwa aku Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah. Kata si orang Badui tadi, apa buktinya dan saksinya? Saksinya sebentar, kata Nabi. Lalu Nabi memanggil sebuah pohon. Itu pohon dipanggil oleh Nabi seperti punya kaki dan punya pendengaran. Itu pohon mengangkat berdiri, lalu dia berjalan menuju Nabi Muhammad SAW. Sampai di hadapan Nabi pohon tadi, kata Nabi, di mana? Jadi mengucapkan 2 kalimat syahadat. Akhirnya si orang Badui tadi, seorang kampung desa tadi, mengucapkan 2 kalimat syahadat di hadapan Nabi karena menyaksikan mukjizat di hadapan Nabi, yaitu pohon dipanggil oleh Nabi. Kata Nabi, balik lagi ke tempat pian, itu pohon mundur lagi, balik lagi ke tempat semula. Sallu ala Nabi besar Muhammad. Ini pohon. Bagaimana dari bahasa kita ini ludahnya Nabi Muhammad? Ini biar lebih dekat lagi, gampang saja. Rasul sallallahu alaihi wasallam dari ujung rambut sampai ujung kaki semuanya mulia, semuanya istimewa, semuanya agung. Ucapannya, senyumannya selalu membahagiakan orang lain. Sampai itu ludah Nabi Muhammad, riknya Nabi Muhammad. Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu, di rumahnya ada sumur rasanya asin. Kata Sayyidina Anas, ya Rasul, di rumahku ada sumur rasanya asin. Di mana ya Rasul solusinya? Kata Nabi, mana sumurmu? Dia bawa ke rumah. Lalu mohon maaf, diludahi oleh Nabi Muhammad. Dengan campurnya ludah Nabi Muhammad dengan sumur tadi, berubah air yang tadi asin menjadi segar, menyegarkan. Ludah siapa? Ludah siapa? Kalau ludah kita gimana? Tambah asin. Itu ludah. Keringatnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam
Kalau saya ke satu tempat nggak tahu lokasi pakai Sherlock, pakai map Google kita. Tapi para sahabat ingin tahu di mana keberadaan Nabi, nggak pakai itu. Mereka mencium aroma wanginya Nabi besar Muhammad. Kalau Nabi Muhammad lewat di satu gang ini atau jalan ini, pasti sahabat yakin Nabi Muhammad lewat sini. Kenapa? Dari aroma harumnya. Itu ada ketika Nabi istirahat di rumah ibu Sayyidina Anas bin Malik, kan mesti Hadro atau di Timur Tengah kalau panas-panas banget. Dulu waktu di Hadramut dulu 10 langkah kalau siang hari kada kawat, kalau nggak pakai sendal. Kenapa? Bisa melepuh kaki, panas. Siang hari Nabi tidur di rumah beliau. Ketika Nabi tidur itu keringat Nabi kalau berjatuhan itu seperti berlian intan yang mengkilau yang amat indah sekali. Sampai bercucuran keringat Nabi tadi dikumpulkan oleh ibu Sayyidina Anas bin Malik. Lalu Nabi bangun, nah, apa yang dia lakukan? Ya Rasul, aku mengumpulkan keringatmu untuk aku jadikan, untuk aku campur dengan minyak wangi kami. Subhanallah, bukan minyak wangi dicampurkan, tapi keringat ini untuk mewangikan minyak wanginya para sahabat radhiyallahu anhu. Kira-kira ibu pernah mengumpulkan keringatnya kepada ada orang sini atau gubernur keringatnya dikumpulin ada? Keringat siapa? Keringat siapa? Kalau keringat kita bau asam. Hadirin dimuliakan oleh Allah. Pernah satu hari ada satu sahabat mau nikah esok harinya. Malamnya datang ke rumah Nabi Muhammad. Kalau ada sahabat mau nikah itu pasti ngasih hadiah. Datang ke rumah Nabi. Lama sahabat tadi nunggu Nabi keluar. Kata Nabi, tunggu sebentar di sini, nanti keluar lagi. Ini sahabat serba salah. Nunggu lama karena dia harus siap-siap besok jadi pengantin. Mau pulang juga nggak enak sama Nabi, akhirnya nunggu lama. Nggak lama kemudian Nabi keluar sambil mengasih wadah tempat seperti tempat minyak wangi. Kata Nabi, besok subuh pakai itu. Pulang calon pengantin ini. Keesokan harinya dia mandi, dia bersih, dia pakaian pengantin, dia pakai hadiah yang dari Nabi tadi. Keesokan harinya ketika dia memakai, seluruh orang-orang yang di kota Madinah mencium aroma wangi harum yang belum pernah mereka cium. Lalu orang Madinah mencari-cari di mana sumbernya harum ini. Ternyata ada di rumah pengantin. Mereka berbondong-bondong ke rumah pengantin ingin tahu di mana belinya minyak harum tadi, mereknya apa? Tanya kata pengantin, belum kada tahu merek apa. Ini hadiah dari Nabi. Ditanya ternyata malam itu ketika Nabi nggak keluar, agak lama keluar, ternyata Nabi menunggu keringatnya dulu keluar. Baru setelah dapat dikasihkan kepada sahabat. Ternyata aroma harum yang seluruh orang Madinah menciumnya itu adalah keringat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin dimuliakan oleh Allah. Berkahnya Nabi Muhammad bisa membanyakkan sesuatu yang sedikit. Mohon maaf, kalau kita mendengar cerita dari orang lain belum pasti yakin. Tapi kalau kita mendengar cerita dari orang yang mengalami, orang yang melihat dengan mata kepala sendiri, kita yakin. Ulun kalau misal rumah sini di rumahnya katanya ada banyak durian. Kalau cuma dengar belum pernah yakin. Tapi pas ada pian datang, guru dari rumah, kalau ke temenan, ulun makan durian di rumahnya, yakin. Kenapa? Bukti yakin. Itu para sahabat. Kita cita-cita cerita kisah-kisah Nabi Muhammad nggak langsung percaya kalau memang bukan dari sahabat pun langsung yang melihat, tapi lebih yakin lagi ketika orang yang melakukan atau yang mengalami yang bercerita. Di antaranya Sayyidina Jabir, ketika perang Khandaq itu harus menggali lubang 6 meter atau 3 meter seluruh di kota Madinah biar musuh nggak bisa masuk. Kelaparan yang luar biasa, termasuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam saking laparnya mengganjal perutnya dengan batu. Kata Sayyidina Jabir, ya Rasul, aku tidak tega melihat engkau yang sedang kelaparan. Tunggu ya Nabi, aku pulang sebentar ke rumah. Pulang Sayyidina Jabir radhiyallahu anhu. Nyampe ke rumahnya ada seekor anak kambing dengan segenggam gandum. Kata Jabir, wahai istriku, masak ini gandum, potong anak kambing ini. Aku tidak tega melihat Nabi yang sedang kelaparan. Akhirnya dimasak oleh istrinya Sayyidina Jabir. Setelah masak, Jabir
Sayyidina Jabir pergi lagi nemu Nabi, ya Rasul, di rumah ada makanan sedikit, cuma 1 genggam gandum dengan anak kambing, biar sama beberapa sahabat aja ya, karena nggak cukup kalau semuanya. Apa kata Nabi? Itu sahabat ngumpul 1000 lebih. Kata Nabi, sahabat-sahabatku semuanya, jangan ada tertinggal. Kita diundang makan oleh Sayyidina Jabir di rumahnya. Bingung Sayyidina Jabir. Kalau datang semua, apa yang akan dihidangkan? Sedangkan makanan sedikit. Nyampe sana, kata Nabi, jangan dibuka, biar aku yang membuka, aku yang membagikan. Masuk 10 orang, makan dengan kenyangnya, keluar, masuk lagi 10 orang, sampai ribuan sahabat makan dengan kenyang. Padahal itu adalah segenggam gandum dengan sedikit anak kambing yang kecil. Hadirin dimuliakan oleh Allah, kata istrinya, ketika melihat Sayyidina Jabir bingung, lihat istri yang solehah. Istri yang solehah ketika melihat suami yang lebih bingung atau ada masalah, bisa menenangkan dan menurunkan tensi darahnya. Bang, jangan bingung. Emang apa yang dilakukan, apa yang diucapkan Nabi? Aku bilang kepada Nabi Muhammad, ya Rasul, jangan banyak-banyak, biar hanya beberapa sahabat. Tapi Nabi Muhammad memanggil semua sahabat makan di rumah kita. Bingung apa yang akan terhidangkan? Ya jangan bingung, kan Nabi Muhammad yang undang mereka. Nabi Muhammad yang akan menjamin makanan mereka. Kita tenang aja. Benar, subhanallah. Dengan segenggam gandum, anak kambing, ribuan sahabat semuanya makan daripada hidangan tersebut. Berkah Rasulullah, berkah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antara mereka Sayyidina Abu Hurairah. Dulu Abu Hurairah itu dia punya kendi, tempat 20 putih korma di bawah-bawah wadahnya. Lalu kata Nabi, ya Abu Hurairah, apa itu? Ini tempat korma untuk kami makan dan keluarga aku makan ya Rasul. Coba keluarkan, kata Nabi. Dikeluarkan 20 korma tadi. Lalu sama Nabi didoakan, dimasukkan 1. Diambil 1 lagi, didoakan, dimasukkan lagi. Sampai selesai 20. Kata Nabi, ya Jabir, pian makan, keluarga pian makan dari korma ini tidak akan habis-habis, dengan syarat jangan ditumpahkan, jangan dikeluarkan semuanya. Sayyidina Jabir radhiyallahu anhu, hari pertama dia dan keluarganya makan dari korma itu masih nggak habis-habis. Hari kedua, minggu kedua, bulan kedua, tahun kedua, sampai mengalami Khalifah Sayyidina Abu Bakar. Meninggal Sayyidina Abu Bakar, Khalifah Sayyidina Umar itu masih tetap kendi tadi isinya tetap masih penuh dengan korma. Sampai wafatnya Sayyidina Utsman, baru setelah wafat Sayyidina Utsman banyak pemberontak menghancurkan rumah-rumah sehingga kendi tadi pun pecah. Itu yang membuat aku sedih, kata Sayyidina Jabir. Kenapa? Karena ternyata korma aku sekarang habis. Dia kan nggak boleh dibuka. Lihat korma 20 putih sampai beberapa tahun nggak habis-habis. Berkah siapa? Berkah Rasulullah Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini kisah para sahabat. Tadi Bapak Kemenak bawa pendamping. Cakep banget kalimatnya, bukan istri tapi pendamping. Memang istri itu pendamping. Kalau pendamping sehat, bahagia, kita yang dampingi sehat juga, bahagia juga. Akhlak Nabi dengan keluarganya bagaimana? Kata Nabi, khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian ialah orang yang sayang, yang cinta kepada anak istri kalian. Dan aku adalah orang yang paling cinta, yang paling sayang, yang paling lembut dengan anak istriku. Masya Allah. Ini ya, harus begini, jangan kayak orang sana jauh sama istri orang lain baik banget, sama istrinya waduh enggak aja, bukan main. Ini orang seberang, orang jauh. Senangi bahagiakan istri. Itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah rumah tangga yang paling romantis di alam semesta ini. Bayangin awal-awal nikah balap lari sama istrinya. Kira-kira para kemenang pernah balap lari sama istri? Menang. Senang Aisyah senang karena waktu awal nikah masih kurus. Beberapa tahun kemudian lari lagi. Menang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam karena Nabi masih kurus dan Aisyah udah besar badannya. Sering kata Nabi, subhanallah, romantis. Bu, pernah balap lari sama bapak? Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini banyak ibu-ibu. Ini ibu-ibu nih kalau masuk surga gampang banget, Bu. Enggak perlu ngantri, benar. Kira-kira ibu masuk surga nomor berapa, Bu? Mau masuk surga?
Amin. Syaratnya ada, mati dulu. Mudah-mudahan meninggal husnul khatimah. Benar. Itu dikisahkan. Ibu-ibu itu gampang banget masuk surga. Bahkan lebih dulu dari bapak-bapak. Bapak-bapak masih ngantri, ibu-ibu seduluan. Pak, ulun duluan mau masuk surga. Masih ngantri suaminya. Dengan apa? Dengan tadi. Kata Nabi, al-mar'atu idza salat khamsaha wa shamat syahraha wa hafidzat farajaha wa ata'a zawjaha tadkhul jannah min aibabin sya'at min abwabil jannah. Wanita kalau menjaga sholat 5 waktunya, kalau menjaga puasanya, kalau menjaga kehormatannya, kalau taat kepada suaminya, masuk surga lewat pintu mana saja yang ia inginkan. Di pintu surga banyak, ibu mah gampang. Bapak-bapak ngantri dulu pak. Untuk itu bahagiakan istri, senangin istri. Ya, biar apa? Biar lebih dulu. Kenapa istri masuk surga duluan? Menyiapkan istana buat kita, buat bapak-bapak. Waktu itu pak, biar kalau pengen di servis yang baik sama istri, pengen modal dulu ya, biar cantik kasih uang untuk dandan, biar belanja, ya senangin, biar senang masa kita istri yang romantis, ke rumah tangga yang romantis. Ini akhlak Rasul dengan keluarga, akhlak Nabi dengan pembantu, pelayan rumah tangga. Sayyidina Anas bin Malik satu hari disuruh oleh Nabi ke pasar. Namanya Sayyidina Anas masih kecil, akhirnya melihat anak-anak kecil lagi bermain dengan mainan mereka, nongkrong di situ. Lupa dengan perintah Nabi ke pasar. Kata Nabi, kemana? Ini Anas lama sekali tidak datang-datang lawan. Disusul oleh Nabi, ternyata lagi asyik nonton anak-anak. Lalu ditutup matanya oleh Nabi. Sayyidina Anas tahu kalau di belakangnya adalah Rasulullah. Kenapa? Dari mana? Dari telapak tangannya. Kata Sayyidina Anas, demi Allah, tidak ada telapak tangan yang paling lembut di alam semesta ini lebih lembut daripada kapas, melainkan telapak tangannya Rasulullah Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu kemarin mencium tangan guru Syaukani LC di Amuntai. Ini beliau ini salah satu orang yang pernah masuk ke Ka'bah, ditarik oleh Nabi Khidir. Ulama orang soleh, tawadhu ulama di Mekah, masya Allah, masih ada di Amuntai. Kalau ada waktu dia temuin beliau. Allah akhlak. Lembut tangannya juga, ciumnya enak banget, masya Allah, nggak mau lepas kan? Kemarin ulun ceramah bertempat sedih hadir. Hadirin dimuliakan oleh Allah. Kata Nabi, ya Nas kemana biar lama? Ya Rasul lupa ya Nabi. Ya udah ke pasar beli pulang. Hadirin dimuliakan oleh Allah. Ini akhlak contoh Rasulullah. Berbuat baik kepada pembantu, berbuat baik kepada pelayan rumah tangga. Jangan sampai yang kita dengar sekarang berapa banyak pembantu rumah tangga, ada yang disetrika, ada yang dipenjara, ada yang dibayar uangnya, ada yang sampai disakitin. Nauzubillah. Sayyidina Ali bin Abi Thalib, pembantu atau mantunya Nabi Muhammad, bagaimana akhlaknya kepada pelayan, kepada pembantunya. Satu hari Sayyidina Ali bilang, hei gulam, bahasa kita, pembantuku, kemari. Gak disambut. Hei gulam, ta'al. 3 kali dipanggil, nggak ada semua. Pas dilihat ke kamarnya, ada lagi asyik nyantai, nggak tidur. Kata Sayyidina Ali, wahai gulam, kenapa aku memanggil pian nggak menyahut dan nggak datang? Sengaja. Aku sengaja.